Yang ngoplos BBM ini sebelumnya dia sudah sampaikan, berhenti dan kembalikan uang negara. Kalau kau tidak kembalikan, saya pasti bertindak. Itu berapa lama sebelum kasus ini mencuat? Mungkin 1 bulanan apa berapa? Karena dia sudah tahu semua ini. Ini semua ini konglomerat, ini semua oligarki ini dia tahu. Konglomerat hitamnya banyak. Hitam ini dia tahu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kajian Online Daily. Pada saat ini kita benar-benar diperlihatkan bagaimana cara cerdas dan bijak dari Presiden Prabowo Subianto dalam menangani kasus korupsi. Jika rekan-rekan ingat bahwa beberapa bulan sebelumnya Pak Prabowo pernah menyampaikan sebuah pidato yang mengultimatum para koruptor untuk segera mengembalikan harta yang telah dicuri untuk dikembalikan kepada negara. Mungkin bagi sebagian orang itu hanyalah sebuah kiasan atau pelengkap dari pidato saja. Namun ketika kita comparekan dengan kenyataan dan realita pada saat ini, ternyata ucapan Pak Prabowo ini mulai perlahan-lahan terbukti. Koruptor, skandal mega korupsi mulai terungkap, terutama di internal Pertamina dan lain-lain. Inilah yang disebut oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, segera tobat atau kembalikan aset sebelum Pak Prabowo memberikan tindakan yang sangat-sangat tegas. Terlihat mega korupsi, skandal korupsi Pertamina Patraniaga sudah terungkap, kasus korupsi, skandal mega korupsi IKTP sudah terungkap dan tertangkap tersangka barunya. Tentu saja ada beberapa potensi nama besar yang mungkin akan menjadi tersangka dari daftar kasus korupsi yang berhasil diungkap oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Lalu kita mendapatkan sebuah cuplikan atau kabar yang mengatakan bahwa sebenarnya eksekutor untuk penghilangan nyawa sudah disiapkan. Nah, menarik untuk membahas terkait eksekusi hukuman penghilangan nyawa kepada para koruptor. Sebenarnya ini menjadi pembahasan yang cukup lama, bahkan sudah ada sejak era sebelum Presiden Prabowo Subianto. Namun kembali naik di awal-awal kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto karena pidato Prabowo yang akan membangun sel khusus, sel isolasi bagi para koruptor. Nah, ketika kita berbicara sel isolasi seperti ini, maka erat kaitannya dengan eksekusi penghilangan nyawa. Dan tentu saja ini menjadi pro kontra, bahkan sudah diangkat dalam sebuah acara TV yang memang di dalamnya ada beberapa praktisi hukum dan orang-orang kredibel dan kompeten di bidangnya. Namun ada pro kontra, ada yang tidak setuju eksekusi hukuman ini diterapkan kepada koruptor. Namun tentu saja kebanyakan rakyat Indonesia sangat setuju dengan usulan tersebut karena ini dibutuhkan untuk Indonesia yang lebih baik. Kita semua tahu undang-undang perampasan aset yang kita harapkan bisa menjadi senjata terbaik belum juga disahkan. Nah, eksekusi yang penghilangan nyawa ini bisa menjadi opsi dan ini tentu saja lebih kejam dari sekedar undang-undang perampasan aset. Lalu bagaimana menurut Anda? Silahkan tuangkan pendapat Anda semua di kolom komentar. Coba Bapak bayangkan kalau yang disita itu adalah nikel, kayu, batu bara, kebun sawit. Wah, apa? Ada loh. Cerita apa kedua? Ini cerita zaman dulu. Kebun sawit di negeri antar berantai ya, di negeri Bung lah, gue bilang aja ya kan. Udah disita Pak, sekian ribu hektar sawit. Loh, kita tanya mana duit jual sawit itu? Pak, saya senang Presiden Prabowo. Sikat ini orang-orang ini. Sikat. Karena duit kita nggak ada artinya Pak soal makan gratis ini. Nggak ada artinya kalau ini bisa kita selamatkan. Bapak hitung itu. Ribuan triliun Pak. Kalau dieksekusi. Kalau saya ada waktu ketemu Bapak Presiden, saya mau ngomong ini loh Pak. Legal ini. Mana duitnya? Ambil lagi duitnya. Pakai untuk biayai fakir miskin kita ini. Yang ngoplos BBM ini sebelumnya dia sudah sampaikan, berhenti dan kembalikan uang negara. Kalau kau tidak kembalikan, saya pasti bertindak. Itu berapa lama sebelum kasus ini mencuat? Mungkin 1 bulanan apa berapa?
Karena dia sudah tahu semua ini. Ini semua ini konglomerat, ini semua oligarki ini dia tahu. Konglomerat hitam itu banyak. Hitam ini dia tahu semua. Dia cuma ingin, kamu mau kembalikan diam-diam, kita maafkan. Ya, meskipun ada yang mempersoalkan itu tidak boleh. Ya, tapi itu kan langkah persuasif yang dia ingin lakukan dan saya mengapresiasi. Saya tahu itu sudah sinyal yang dia sampaikan. Sama dengan ketika dia berteriak hidup Jokowi, saya tidak melihatnya teriakan itu sebagai teriakan yang betul-betul dukungan yang penuh kesungguhan. Karena di sisi lain orang semua balik juga ke Jokowi melihat ketika dia mengatakan semua yang koruptor saya akan tindak tanpa pandang bulu. Orang menengok ke beliau tanpa pandang bulu. Apakah ini juga termasuk yang disebut? Saya sama dengan penilaiannya Gus Dur. Orang yang paling ikhlas memimpin Indonesia itu ya Prabowo. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Jadi begini, mari kita luruskan dulu. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Kalau transparan, bisa jadi mereka lebih kaya dari orang-orang yang masuk daftar Forbes. Ini duit yang bukan cuma bisa beli jet pribadi atau pulau, tapi bisa membeli kekuasaan. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Kenapa mafia migas tiba-tiba merasa terancam? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Dan lebih dari itu, dia punya niat serius untuk membersihkan Indonesia dari permainan kotor ini. Tapi mafia migas tahu, mereka nggak bisa melawan dengan cara biasa. Mereka nggak bisa tiba-tiba muncul di TV bilang, kami menolak pemberantasan korupsi. Mereka nggak bisa terang-terangan melawan kebijakan Prabowo. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai cara lama, ancaman dan manipulasi opini publik. Mereka sebar isu, mereka tekan kanan kiri, mereka ciptakan narasi kalau Prabowo bakal jatuh kalau berani ngusik mereka. Seolah-olah ini adalah pertarungan yang sudah pasti dimenangkan mafia migas. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Jangan salah, Prabowo bukan politisi kemarin sore. Dia tahu cara menghadapi tekanan politik. Dia tahu bagaimana bermain di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya rakyat di belakangnya. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Bayangkan, ada orang yang simpan uang 1 triliun di rumah. 1.000 triliun! Itu setara dengan hampir setengah APBN Indonesia. Kalau uang sebanyak itu dipakai buat membangun negara, buat pendidikan, buat kesejahteraan rakyat, kita bisa jadi negara adidaya. Tapi kalau itu dibiarkan jatuh ke tangan segelintir orang, ya kita bakal begini-begini terus. PDIP pada pertengahan Desember lalu didatangi utusan khusus yang minta agar Hasto Kristianto mundur sebagai sekjen dan PDIP jangan sampai memecat Jokowi. Utusan itu juga bilang ada 9 kader PDIP yang menjadi target kepolisian dan KPK. Siapakah utusan khusus itu? Dedi tidak mau bilang. Siapa yang mengutusnya? Dedi juga tidak menjelaskan. Dia hanya mengatakan orang itu, sang utusan itu, sangat berwenang. Kata Dedi, hal itu membuat dia yakin bahwa perkara Hasto yang sedang diadili saat ini dilandasi itikat tidak baik oleh kesewenang-wenangan. Apa yang diutarakan Dedi ini langsung bikin heboh. Banyak orang langsung menyimpulkan bahwa
yang mengirim utusan itu adalah Jokowi. Sebuah kanal YouTube yang sangat anti Jokowi, FNN, secara eksplisit menyebut Jokowi mengirimkan utusan untuk menemui Dedi. Tapi Jokowi sendiri membantah. Ketika ditanya wartawan, Jokowi menyatakan dia tidak mengirim utusan ke Dedi. Tanya Jokowi, kepentingan dia apa untuk mengutus orang itu? Di mana logikanya? Tanya Jokowi. Jokowi menyarankan Dedi menyebut saja siapa nama orang itu supaya cerita menjadi jelas. Jokowi bahkan terkesan tersinggung. Kata Jokowi, selama ini dia memilih diam. Difitnah saya diam, ujarnya. Dicela saya diam. Dijelek-jelekan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya mengalah terus. Tapi ada batasnya. Ketika wartawan kemudian balik bertanya pada Dedi, semula dengan nada melecehkan, Dedi menjawab, biasalah Jokowi menjawab begitu, sen kiri belok kanan. Dengan kata lain, dia bilang jawaban Jokowi tidak usah dipercaya. Tapi belakangan dia mengubah jawaban. Kepada media dia bilang dia bisa menyebut nama utusan itu dalam pembicaraan informal dengan Jokowi. Sambil ngopi katanya. Jadi benarkah ada utusan khusus yang datang ke PDIP? Mungkin saja. Tapi masalahnya Dedi ini tidak cukup jantan untuk menyampaikan secara terbuka nama orang itu. Ini mengherankan atau menunjukkan bahwa Dedi ini pengecut atau mungkin juga pembohong. Apa yang harus dikhawatirkan Dedi? Dia itu adalah seorang anggota DPR yang memiliki imunitas. Dengan kata lain, apa yang dia sampaikan sebagai seorang anggota DPR tidak bisa diperkarakan secara hukum. Jadi dia nggak perlu khawatir bahwa kalau dia menyebut nama seseorang, dia bisa diperkarakan secara hukum oleh orang itu. Dia juga datang dari PDIP, partai terbesar di Indonesia. Dia tidak perlu terancam kalau dia menyebarkan informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak, walau hal tersebut menyangkut nama baik orang. Jadi kenapa Dedi tidak berani menyebut nama orang itu? Saya duga dia memang dengan sengaja ingin membangun image buruk tentang Jokowi. Dia memang ingin masyarakat menuduh Jokowi berusaha mati-matian menghancurkan PDIP, menjadikan Hasto tersangka atas tuduhan korupsi. Dan ini bukan pertama kali Jokowi dituduh secara keji semacam ini. Sebelum ini kita sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah berusaha agar dia bisa terpilih kembali menjadi presiden untuk ketiga kali. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh seolah-olah menjadi mastermind dari perubahan Undang-Undang KPK yang membuat KPK tidak lagi independen. Kita juga sudah mendengar bagaimana Jokowi dituduh menggunakan tangan kekuasaan agar Mahkamah Konstitusi mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden tahun lalu. Semua tuduhan itu sudah dibantah dan dibuktikan salah. Tapi PDIP sangat suka menggunakannya secara konsisten untuk menghancurkan Jokowi. Kali ini pun begitu. Bagaimanapun sebenarnya kisah tentang adanya utusan khusus menemui Jokowi ini sudah terdengar sejak sekitar 2 bulan yang lalu. Itu sudah disampaikan bocor alus Tempo. Para redaktur Tempo itu mengatakan yang datang menemui Hasto adalah kurir coklat. Sebagaimana Dedi, Tempo juga tidak menyebut nama orang itu. Tempo hanya menyebut kurir coklat atau kurcok, yang hampir pasti yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Menurut Tempo ini semua dimulai ketika pada 13 Desember Hasto mengumumkan PDIP akan memecat sejumlah kadernya pada 17 Desember. Hasto tidak menyebut nama Jokowi yang akan dipecat, dia cuma bilang ada 27 kader PDIP. Tapi publik menduga 3 diantaranya adalah Jokowi, Bobi, dan Gibran. Lalu tanggal 13 Desember malam Hasto dihubungi kurir dari Jaksel yang disebut kurcok itu. Ada 2 pesan dari Jaksel itu. Pertama, Hasto diminta mundur dari sekjen dalam waktu 1 kali 24 jam. Kedua, PDIP jangan memecat Jokowi. Itulah kisah yang disampaikan bocor halus. Benarkah cerita Tempo? Juga tidak jelas karena lagi-lagi Tempo hanya mengatakan bahwa ada kurir coklat. Siapa kurir coklat itu? Kita tidak tahu. Tapi nampaknya dia bukan orang yang kuat-kuat amat. Saya bisa simpulkan begitu karena tekanan kurcok ini diabaikan begitu saja oleh PDIP. Pada 15 Desember, PDIP mengumumkan resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Ini menunjukkan PDIP tidak takut.
Sekarang PDIP bisa saja bercerita bahwa karena keberanian mereka menolak tekanan itu, akhirnya Hasto benar-benar jadi tersangka. Lihat saja urutannya. Pada 14 Desember PDIP ditekan. Pada 15 Desember PDIP memecat Jokowi. Pada 20 Desember pimpinan baru KPK dilantik secara resmi dan pada 24 Desember Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Dengan kata lain, kalau kita ingin ikuti logika si pembuat cerita, Hasto akhirnya menjadi tersangka karena PDIP tidak mau berkompromi. Mereka ingin kita percaya PDIP tidak gentar dengan tekanan terhadap mereka dan bertahan dengan prinsip yang mereka yakini, sehingga pada akhirnya mereka membayar mahal, harus rela Hasto dijadikan tersangka. Ini adalah narasi yang terus digulirkan oleh PDIP. Dalam persidangan hari pertama, Hasto kembali berpidato di depan media. Dia dengan lantang mengatakan apa yang menimpa dirinya adalah kriminalisasi hukum. Menurutnya, KPK mengungkapkan kembali perkara yang sudah memiliki keputusan hukum yang tetap, tapi didaur ulang untuk kepentingan politik. PDIP ingin kita percaya Hasto adalah korban dari konspirasi jahat yang melibatkan Jokowi, kepolisian, pemerintah Prabowo, dan mungkin lembaga pengadilan. Saya sama sekali tidak percaya dengan kisah Dedi dan Tempo ini. Bahwa kedua cerita itu mirip menunjukkan sumber cerita mereka satu. Saya duga sumber cerita mereka memang satu orang, Hasto Kristianto. Atau beginilah, kita mungkin sebaiknya menganggap itu cuma cerita bohong. Kecuali kalau PDIP dan Tempo menyebut secara terang-terangan siapa utusan yang menemui Hasto itu. Kalau mereka tidak berani, ya mereka bohong. Tapi bukankah mereka memang biasa berbohong? Jadi kalau ini mereka kembali berbohong, ya biasa sajalah. Ayo gunakan akal sehat,